rapat kerja dengan agenda verifikasi dan validasi data saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bu Menteri, kita skemanya begini, kemarin itu ada beberapa anggota yang belum sempat nanya, Bu ya. Karena saya dituntut untuk itu, kemudian nanti baru Bu Menteri jawab, setelah kita ambil kesimpulan tentang validasi data, baru nanti kita persilakan Bu Menteri untuk menyampaikan pengantar. Dan bagi para anggota, kalau masalah anggaran, tidak dibahas sekarang Bu Menteri. Bu Menteri, saya ini periode kedua di Komisi 8 ini ya. Kalau mungkin Ibu tanya teman-teman kementerian, saya termasuk yang paling kritis tentang data ini. Kalau kita lihat, permasalahan utamanya itu adalah di Kementerian Sosial. Karena menurut Undang-Undang Kesra itu kan data orang-orang prasejahtera itu yang mengendalikan itu adalah Kementerian Sosial. Nah, ketika BPK mengatakan sesuatu, seharusnya itu Kementerian Sosial itu jawab gitu, ya kan? Umpamanya ada nama diduga sama, namanya umpamanya Asep. Nama Asep di Sunda itu kan banyak. Apa yang membedakan itu Asep ini beda ini? Itu dari teknologi bisa melihat di matanya bisa, atau mungkin dari kakaknya. Ya, seharusnya ini yang dijawab oleh Kementerian Sosial. Tapi kira-kira tiba-tiba Ibu Menteri Sosial bawa data itu ke KPK. Ada apa? Data itu harus benar-benar dikendalikan oleh pusat. Nah, ini yang belum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada? Oh iya, Bu Ketua. Bu Anissa. Oh, Anissa, Bu Anissa. Silakan Bu Anissa Sakur. Kami hanya menyarankan bagaimana penanganan masalah data ini supaya betul-betul secara serius, karena kita tahu bahwa penanganan masalah data ini biayanya tidak sedikit tapi cukup besar. Untuk itu supaya dibentuk suatu tim atau bagaimana sistem yang sekiranya itu bisa menjadikan apa yang selama ini amburadul itu bisa tertata dengan baik. Bu Ina, silakan Bu Ina. Mohon penjelasan supaya nanti kita di dapil masing-masing dapat menjelaskan kepada PKM penerima manfaat apabila mereka tidak tanggal yang disebutkan itu tidak menerima haknya, Bu. Itu saja, terima kasih. Dan Pak Marwanda Sopang, terakhir. Teman-teman ini kan berkunjung ke dapil, menemukan seperti yang Ibu temukan. Umpamanya, yang paling terbuka, ada masyarakat yang sebetulnya tidak pantas kita berikan PKH, karena sudah rumahnya gedong, punya kendaraan, tapi masih menerima. Dan bahkan bolak-balik kita bicarakan di sini, pada akhirnya ada yang mengusulkan, sudah kita cap saja rumahnya, gedongnya itu kita cap, rumah ini penerima bantuan PKH, kira begitu. Ada juga orang yang mau keluar, tapi tidak bisa juga keluar. Karena menurut dinas dari kabupaten sudah diusulkan, tapi tetap keluar juga. Kita bersepakat, pemerintah dan DPR bersepakat, menjadikan Pusdatin satu-satunya panduan kita untuk data kemiskinan kita. Saya kira cukup ya. Intinya begini Bu Menteri yang kami hormati, kami banggakan. Kita ingin sepakat Bu, ini kita rapikan data Bu. Tapi yang jadi pertanyaan masyarakat itu tadi, 21 juta ini gimana cara ngambilnya itu loh Bu? Per kabupaten kotanya gimana gitu kan? Terus selama ini uang itu habis terus Bu. Nah ini di himbarannya ada masalah, atau ada yang bermain menyalurkannya, atau gimana? Misalkan kata Ibu kemarin nama Yuni banyak sekali. Tapi Yuni ini terima semua Bu. Ya kan? Uangnya habis. Dan nggak kembali ke Kemensos kan? Nah ini yang mau kita usut sebenarnya Bu. Dan DPR tidak mau dikatakan kong kaling kong Bu. Kita nggak ada sama sekali. Dan nggak paham. Gitu Bu. Kemudian tadi kata Pak Marwan, yang tahun berjalan, terus aja Kemensos salurkan. Bahkan melebihi, kata Pak Iskan tadi kan, melebihi data yang tersaji. Nah coba Bu, konstruksi supaya kita sama-sama paham aja Bu. Ini ngambil datanya gimana, dari kabupaten mana, provinsi gimana, sehingga nanti kita ini, kalau membahas anggaran itu tadi berpijak, saya yakin Bu Menteri juga ingin, ini tidak ada masalah, apalagi kami Bu. Ya karena persetujuan anggaran kan di sini kan.
kalau kami menyetujui sesuatu yang belum jelas, nanti ramai lagi Republik ini, Bu. Nah, mungkin itu landasannya, Bu, sehingga kita teruskan pembahasan ini secara serius, supaya nanti kita ketika membahas anggaran, itu pola pikir kita sudah sama. Untuk itu kami silakan Bu Menteri untuk menjawab. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Ketua. Mengawali pertemuan ini, pertama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang dan Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat, saya sudah mencetak 21 juta ganda bisa dilihat per daerah. Saat ini saya membawa ada 25 kontainer yang sudah kontainer box 1 meter kali 1 meter yang sudah kami cetak. Kemudian yang 10 masih dalam proses. Jadi monggo kalau mau dipersani. Jadi yang jelas seperti tadi yang kemarin saya sampaikan. Jadi data awal itu di DTKS itu ada, tolong datanya ditampilkan. Ada 100 juta lebih data awal. 190 juta di DTKS. Kami tidak merubah sama sekali. Saya hanya melihat data di TKS. Karena apa? Karena ditemukanlah oleh BPKP. Jadi kalau kami ke tempat tersebut itu adalah konsultasi, Pak, terhadap temuan BPKP yang ditemukan. Karena sempat, mohon maaf Pak, saya juga dimarahi oleh BPKP. Saya juga dimarahi oleh KPK karena dikira saya tidak mengerti, karena memang saya tidak mengerti saat masuk. Setelah itu jadi rekapannya, itu adalah temuannya di BPKP, terdapat 3.800.000 sekian data NIK dan KPN penerima bansos yang tidak valid. Ini temuan BPKP. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data